struktur sosial dalam masyarakat. A. Stratifikasi sosial. 1. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah kelas-kelas sosial di masyarakat. 2. Dasar pembentukan stratifikasi sosial. Berikut penjelasan keduanya. A. Stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya atau alami. Stratifikasi sosial ini terjadi sendirinya, bersifat alami dan otomatis. Beberapa ukuran yang digunakan untuk menempati seseorang dalam strata tertentu pada stratifikasi yang terjadi dengan sendirinya, diantaranya berdasarkan kepandaian, keturunan, tingkat usia, sifat, keaslian, dan kekayaan. Misalnya pada masyarakat kerajaan, di mana orang yang masih memiliki keturunan raja akan menempati strata tertinggi. B. Stratifikasi sosial yang sengaja dibuat. Stratifikasi sosial yang sengaja dibuat dengan sengaja untuk mengejar kepentingan atau tujuan tertentu, biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan dalam organisasi formal. Misalnya perusahaan, pemerintahan, partai politik, TNI, dan negara, sehingga wewenang, tugas, atau kerja menjadi jelas dan teratur. Adapun dasar yang digunakan untuk menggolongkan masyarakat dalam stratifikasi sosial sebagai berikut. A. Kekayaan. Kekayaan merupakan salah satu dasar pembentukan stratifikasi sosial di masyarakat. Misalnya dengan korupsi. Korupsi merupakan tindakan keji yang melenggarakan asasi manusia karena menggunakan uang milik orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Sikap ini tentunya harus dihindari. B. Kekuasaan. Selain kekayaan, kekuasaan juga menjadi dasar pembentukan stratifikasi sosial di masyarakat. Contohnya dalam perusahaan kependudukan, direktur atau manajer biasanya mendapatkan kedudukan atas di masyarakat dibandingkan pegawai biasa. Hal tersebut karena mereka memiliki kekuasaan untuk mengatur jalannya perusahaan. C. Kehormatan. Kehormatan juga menjadi dasar pembentukan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berdasarkan kehormatan ditempati oleh mereka yang dianggap memiliki kemampuan dalam memimpin, berjiwa karismatik, atau seseorang yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut. D. Pendidikan. Ilmu pengetahuan. Pendidikan tinggi biasanya lebih dihormati di masyarakat. Misalnya seperti dosen yang dihormati di masyarakat karena sudah berhasil menempuh pendidikan strata 2 hingga 3, S2, S3. Contoh lainnya seorang dokter. 3. Bentuk stratifikasi sosial. A. Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Kekayaan yang dimiliki masyarakat dapat dilihat dari bentuk dan model rumah, model mobil pribadi, cara berpakaian, cara berbelanja, dan tempat makan. Kelas-kelas ini terdiri atas kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Golongan kapasitas merupakan golongan orang-orang yang menguasai tanah atau alat produksi. Golongan menengah terdiri atas para pegawai pemerintah. Golongan proletar atau orang-orang yang tidak mempunyai tanah dan alat produksi. B. Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria sosial. 1. Sistem kasta pada masyarakat Hindu. Stratifikasi sosial ini berdasarkan atas kasta dan masyarakat. Biasanya stratifikasi tersebut dapat dijumpai pada masyarakat Hindu di India dan Bali. Sistem kasta dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu Brahmana, yaitu kasta pada para pendeta agama Hindu yang merupakan lapisan tertinggi pada masyarakat. B. Ksatria, yaitu kasta para bangsawan dan tentara. Wasya, yaitu kasta para pedagang. Kasta ini dianggap sebagai kelompok lapisan menengah pada masyarakat.
Sudra yaitu kasta yang dimiliki oleh orang yang kebanyakan atau rakyat jelanta. Stratifikasi berdasarkan kriteria bidang pekerjaan. Stratifikasi ini berdasarkan pada keahlian, kecakapan, dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Golongan profesional sesuai misalnya guru, dokter, arsitek, akuntan, pengacara, hakim, dan lain sebagainya. Golongan tenaga tidak terlatih adalah tenaga kerja yang mengandalkan tenaganya, misalnya tukang sapu jalanan, tukang kebun, kuli bangunan, dan sebagainya. Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria pendidikan. Stratifikasi tingkat pendidikan, seorang dapat menentukan tingkat lapisan sosial dalam masyarakat. Stratifikasi pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pendidikan sangat tinggi, dokter dan profesor. Pendidikan tinggi, sarjana dan mahasiswa. Pendidikan menengah, mereka yang menyenggam bangku SMA. Pendidikan rendah, mereka yang mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat SD dan SMP, tidak berpendidikan atau buta huruf. 4. Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria politik. Stratifikasi sosial ini berkaitan erat dengan kekuasaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat, di mana ada pihak yang dikuasai dan ada pula pihak yang menguasai. Dasar pelapisan masyarakat berdasarkan sistem pelapisan kekuasaan atau piramida kekuasaan terbagi dalam 3 pola umum sebagai berikut: tipe kasta, tipe oligarik, tipe demokratis. 4. Sifat-sifat stratifikasi sosial. Dilihat dari sifatnya, stratifikasi sosial dibagi menjadi 3, yaitu stratifikasi yang bersifat terbuka, tertutup, dan campuran. Berikut penjelasannya. Stratifikasi bersifat terbuka artinya setiap anggota warga masyarakat memiliki peluang atau perpindahan status bagi mereka yang memiliki kecakapan mampu naik ke lapisan yang lebih tinggi. B. Stratifikasi bersifat tertutup. Stratifikasi sosial ini cenderung tertutup sehingga membatasi seorang untuk berpindah atau melakukan gerak sosial, baik ke lapisan atas atau bawah. C. Stratifikasi bersifat campuran. Stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Contohnya, seorang anak dari Bali yang berkasta Brahmana pindah ke Bandung untuk kuliah. Di daerah asal ia selalu dihormati karena kastanya, tetapi di Bandung ia akan mendapatkan perilaku yang sama dengan orang lain karena di Bandung tidak ada sistem kasta. 5. Pengaruh stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Sistem pelapisan pada masyarakat dapat pengaruh kehidupan masyarakat. Adapun pengaruh stratifikasi sosial sebagai berikut. 1. Terjadi kesenjangan sosial. 2. Munculnya lambang-lambang status sosial. 3. Terjadi berbagai hierarki sosial. 4. Mobilitas sosial. 5. Penguasaan segma-segma besar dan masyarakat.